melindungi, akan tetapi pada semuanya akan menakutkan bagi rakyat kita sendiri. Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Hidup buruh! Hidup kami! Hidup korban! Hidup korban! Bukan menjadi Dewan Perwakilan Rakyat, tapi Dewan Perwakilan Presiden yang tidak mau menemui kita rakyatnya. Baik, siapa saudara komando? Siapa kayunya? Kita sama-sama hujan di sini. Yang seharusnya mengayomi, yang seharusnya melindungi, akan tetapi pada semuanya akan menakutkan bagi rakyat kita sendiri, kawan-kawan. Sepakat, kawan-kawan? Kutilaka kita ganti, tidak! Matilah kapitalisme! Panjang umur berjuang, hanya Badan Eksekutif Mahasiswa SI Jatim melakukan aksi demo di depan DPRD Jawa Timur pada Rabu siang, 11 Februari 2026. Meskipun jumlah massa terhitung sedikit, mereka tetap melakukan orasi dengan semangat sambil meminta Ketua DPRD Jawa Timur, M. Musyafaq Rauf, untuk keluar dan menemui mereka di luar gedung sambil bertahan di bawah rintik hujan. Jika hal-hal seperti ini terus-menerus seperti ini, janganlah diam, kawan-kawan. Di sini kita mahasiswa, di sini kita memiliki tanggung jawab besar, di sini kita membersamai rakyat. Jika kita di sini terus-menerus bawa-bawa kepolisian, tandanya bangsa ini tidak baik-baik saja, kawan-kawan. Hidup mahasiswa! Militerisme, matilah kapitalisme. Kawan-kawan, dengan mata telanjang kita bisa saksikan kekuasaan sudah melakukan sentralisasi politik dan ekonomi untuk melayani kepentingan mereka sendiri. Yang kaya bertambah kaya, kita tidak mendapatkan apa-apa, kita mendapatkan remah-remahnya, kita mendapatkan racunnya. Betul atau tidak? Apa yang mereka lakukan, sentralisasi politik, sentralisasi ekonomi, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengembalikan orde baru, kawan-kawan, mengembalikan fasisme, mengembalikan militerisme. Marah atau tidak, kawan-kawan? Tapi mereka tahu, kawan-kawan, bila mana mereka mencoba mengembalikan orde baru, kita akan melawan. Kita akan melawan, kita tidak akan tinggal diam. Dengan kelicikan mereka, BPJS dinonaktifkan. Karena mereka tahu kalau kita sakit, kita tidak bisa apa-apa, kita tidak bisa melawan. Mereka tahu lawan yang sakit adalah lawan yang kalah sebelum bertanding. Licik atau tidak, kawan-kawan? Guru-guru kita digaji dengan tidak manusiawi. Karena mereka tahu kalau guru digaji dengan gaji yang manusiawi, guru akan membuat keringat, akan membanting tulang, supaya murid-muridnya menjadi generasi penerus yang berpikir, yang kritis. Dan generasi-generasi penerus yang berpikir, yang kritis adalah generasi yang mengancam rasa nyata. Mereka mencegah hal itu dengan menggaji guru-guru kita gaji yang tidak manusiawi. Biasa atau tidak, kawan-kawan? Kita di sini, kawan-kawan, kita adalah insan-insan yang berpikir, insan-insan yang kritis. Kita lah yang mengancam kekuasaan mereka. Mereka juga membakar ban sebagai tanda peringatan emosi massa yang menunggu lama. Bagaimana buruh tidak diperamati, buruh korban. Teman-teman, hari ini kita hadir bersama mungkin dengan
punya visi yang sama untuk menghilangkan kebodohan di negara ini yang sering dibebaskan oleh Prabowo Subianto. Omong-omong bilang ke semuanya. Prabowo dengan wakilnya sama-sama bodoh menganggap masyarakat Indonesia bisa dibolehkan dalam program-program tidak berfaedah itu. Maka hari ini dan suatu saat nanti, besok lagi, kami akan tetap kita semuanya menjadi anggaran NPG yang lebih diberantaskan daripada guru honorer. Petugas NPG yang diangkat sebagai ASN, tapi guru honorer, guru seorang pahlawan tanpa jasa yang mencerdaskan anak-anak bangsa, tidak pernah diakui oleh negara. Kita sekarang dipimpin oleh pemimpin yang berempati, pemimpin yang tidak punya akal, pemimpin yang mementingkan kepentingannya sendiri. Saat kampanye menyampaikan bahwa antek-antek asing, tapi sekarang bersahabat dengan antek-antek asing. Apakah itu memimpin kita kawan? Tidak. Apakah itu memimpin kita kawan? Tidak. Dan sekarang seorang dewan pengkhianat rakyat yang duduk mati bersama rakyat yang bersumpah terus-menerus melihat kondisi bangsa dianggap selalu oposisi. Apakah ini yang dilakukan kawan kawan? Maka di sini kami dari berbagai elemen, tidak hanya mahasiswa, dan kami di sini dari berbagai kampus menyatakan dari suatu untuk menyuarakan hati rakyat yang sudah tersakiti. Maka kami ingin untuk Bapak Ketua DPRD silakan keluar, kita semuanya keluar. Sekarang juga Pak DPR keluar sekarang Pak DPR. Terakhir saya menyampaikan, saat saya bersama ketua bangsa ASEAN, saat itu Indonesia hanya peraturan hanya satu-satunya, dan saat itu ditanya sama orang yang ada di luar negeri, how about Indonesia? Buruk itu saat Indonesia, sampai negara-negara lain menanyakan kondisi Indonesia. Dan saya jawab kepada mereka, I love you guys, come here, I will tell you something. Dan satu kalimat yang saya sampaikan, we love our nation, but not the government. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan yang baik! Hidup buruh! Hidup petani! Hidup pendidikan Indonesia! Landasan berpikir adalah orang yang menyala. Landasan berjuang adalah tekad yang membaca. Landasan berkorban dengan hati yang tulus. Mendengarlah dengan telinga toleransi, melihatlah dengan mata yang tidak pernah menutup perbedaan. Maka kami di sini datang untuk menyampaikan aspirasi kepada kalian semua. Sebelum itu, izinkan saya meneriakkan salam kebanggaan mahasiswa. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan yang melawan! Saudara-saudara bangsa dan setanah air, hari ini kita berdiri di sini bukan sekedar sebagai mahasiswa, bukan sekedar sebagai warga negara, tetapi sebagai penjaga nurani Republik Indonesia. Telah kita ketahui bersama dan menyaksikan dengan mata kepala kita sendiri bahwa 11 juta rakyat miskin kehilangan akses BPJS. Apa artinya ini, saudara-saudara? Ini bukan angka statistik. Ini adalah ibu yang tak mampu berobat. Ini adalah anak yang tertunda kesemuanya. Ini adalah negara yang hanya menjauh dari amanat konstitusi. Betul? Oleh karena itu, saudara-saudara, hari ini
aspirasi itu semua. Dan kita juga mendengar bahwa wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD, pertanyaannya sangat sederhana. Apakah kedaulatan masih di tangan rakyat atau malah sebaliknya secara perlahan dipindahkan ke ruang-ruang elit para penguasa? Betul apa tidak, saudara-saudara? Ketika rakyat sudah dijauhkan dari demokrasi, maka yang tersisa hanyalah ruang-ruang kosong demokrasi, saudara-saudara. Ada yang lebih lucu lagi, ketika guru honorer berjuang dengan gaji yang bahkan tidak cukup untuk membeli buku bagi muridnya, di sini kita dikejutkan dan dikagetkan bahwa pegawai makanan bergizi gratis diangkat menjadi ASN, saudara-saudara. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Apakah Republik masih ingat bahwa dulu adalah penjaga daripada nurani Republik Indonesia, penjaga peradaban, penjaga konstitusi? Ketika dulu sudah disingkirkan, ketika dulu sudah direndahkan, ketika dulu sudah didiskriminasi, maka yang runtuh bukan hanya kesejahteraan mereka, tapi Republik ini akan hancur lebur di tangan para penguasa. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Dan yang terakhir, saudara-saudara, bukan hanya berhenti di situ saja. Hutan kita ditebang, gunung-gunung kita dikeruk, sungai-sungai kita dikeringkan, rakyat menjadi korban, saudara-saudara. Ini bukan tentang diskriminasi lagi, ini tentang pencemaran lingkungan, ini tentang rakyat sudah tidak dianggap lagi oleh para penguasa-penguasa, saudara. Oleh karena itu kami datang di sini, kembalikan akses BPJS kepada rakyat, sejahterakan dulu sebagai penjaga nurani Republik Indonesia, hentikan diskriminasi terhadap masyarakat Indonesia. Sebab apabila para penguasa ini tetap diam akan tuntutan kami, akan aspirasi kami, maka secara itu perjalanan kita tidak akan berhenti, saudara-saudara. Hidup mahasiswa. Beberapa menit sebelum azan asar berkumandang, Ketua DPRD Jatim menemui massa dengan pengawalan. Pihak massa meminta Ketua DPRD Jatim untuk naik ke mobil komando. Massa menjamin sendiri keselamatannya. Beberapa warga yang berjualan jas hujan pun menghadiri demo tersebut untuk menawarkannya kepada Musyafaq, namun tidak diambil. Berikutnya, pihak mahasiswa mencoba berkomunikasi dengan Ketua DPRD Jatim agar keinginan mereka terpenuhi. Musyafaq menjawab bahwa tuntutan yang dibawa oleh mahasiswa di luar kewenangannya. Jawaban menohok tersebut membuat massa menjadi emosi. Massa menjawab agar setidaknya Musyafaq selaku Ketua DPRD Jatim bisa meneruskan tuntutan mereka secara resmi ke DPR RI Jakarta sebagai salah satu bentuk mewakili kepentingan publik. Bapak kalau ngomong saya jualan, Pak. Kamu suka apa? Sampah. Dewan suka apa? Saya salah. Kosok turun ke rakyat. Ayo Pak, biasanya Bapak juga mau kok, menemang kami di sini Pak. Tapi kok sekarang kenapa nggak mau Pak jenengan Pak? Tidak tolong sekali Pak. Butuh aja semuanya nyuta. Kewenangan itu bukan di Jakarta. Kewenangan itu bukan di Jakarta. Setidaknya Bapak pernyataan sikap Pak. Setidaknya Bapak pernyataan sikap Pak. Jangan ada pembatas seperti ini Pak. Di sana sini kodoh waktu ngomong kan. Bapak nggak beritahu Pak. Bapak nggak beritahu Pak. Pak, jenengan kan bagian dari rakyat Pak. Pak, ini
Masih Bapak disebut ketua DPRD. Weh, gaji motor kapan? 2028 gak ada ginian. Berarti Bapak tidak menyuarakan suara kami. Ayo Pak, biasanya Bapak juga menemui kami. Kalau mau tamu sekali Bapak, sini BRD loh Pak. Pak, apa susahnya untuk keluar dari kampung buruh itu Pak? Oke Pak, gini Pak, saya dudukan semua nanti Pak. Saya dudukan semua dulu, Pak, kan ke sini gimana? Ya saya di situ itu nanti itu apa yang harus saya lakukan? Ya, Bapak perwakilan Pak. baca sikap atau apa atau tanda tangan. Saya kan sudah dikirim, sudah saya baca, sudah saya pelajari. Oh ini ternyata apa? Sampai bisa jadi ketua DPRD. Wah, buya itu. Nama koordinatif ke DPRD. Menyampaikan bagaimana ucapan Bapak melihat kondisi sebagai DPRD, bukan sebagai fraksi partai. Mungkin kita nggak pengen ada di sini. Bapak terakhir sakit dipayungin, sekarang sehat dipayungin. Namun tidak sampai naik dan tidak diketahui apa alasannya, Ketua DPRD Jatim tiba-tiba masuk kembali ke dalam gedung. Hal tersebut membuat massa mahasiswa menjadi emosi sampai membuat barrier atau kawat penghalang menjadi gepeng. Mahasiswa mencoba berkomunikasi dengan pihak kepolisian yang berjaga di gerbang DPRD Jatim agar Ketua DPRD Jatim kembali menemui mahasiswa agar tidak terlalu lama. Sekitar 30 menit menunggu, para mahasiswa mundur dari gedung DPRD Jatim lalu menggelar konferensi pers di jalanan. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan yang melawan! Hidup perempuan yang melawan! Kawan-kawan, hari ini kita saksikan bersama bahwasannya Ketua DPRD Jawa Timur takut dan kembali ke dalam menolak tuntutan kita. Maka dari itu, kami, masyarakat Jawa Timur, menyatakan sikap bahwasannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah terbukti tidak benar-benar berpihak kepada rakyat. Bulan Januari sampai dengan Februari 2026 ini diwarnai dengan kontroversi dan sudah tidak ada dan tidak bisa ditoleransi oleh rakyat. Maka dengan ini, Aliansi BEM seluruh Indonesia wilayah Jawa Timur menyatakan sikap. 1. Menuntut pertanggungjawaban pemerintah untuk mempercepat reaktivasi status 11 juta penerima PBI BPJS. 2. Meminta pemerintah dan DPR untuk berkomitmen menolak wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD. 3. Mendesak pemerintah untuk mengangkat fokus isu kesejahteraan guru honorer. 4. Menuntut pertanggungjawaban pemerintah atas deforestasi yang merajalela di Indonesia. 5. Menuntut pembebasan tahanan politik aktivis yang menyuarakan kebenaran dan keadilan. Ada beberapa isu turunan. Yang pertama, pengawalan tuntutan 17+8. 2. Penolakan pengangkatan Adis Kadir menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi. 3. Penolakan pengangkatan Thomas Jiwandono menjadi Deputi Gubernur BI. 4. Menuntut pertanggungjawaban pemerintah atas bunuh dirinya LSD di NTT. 5. Pemfokusan isu pendidikan dan kesejahteraan daripada makan bergizi gratis. 6.
Penuntutan perbaikan komunikasi publik oleh pemerintah. 7. Penuntutan reformasi pemerintah agar sesuai dengan meritokrasi. 8. Penuntutan keluarnya Indonesia dari board office. Surabaya, 11 Februari 2026, tangan masyarakat Jawa Timur. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia!